Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba, atau kama jaa fil hadits. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, masih memberikan nikmat Islam kepada kita, maka setiap kali kita ngamalkan agama, setiap kali kita ditolong oleh Allah untuk bisa amal-amal kebaikan, hendaklah kita tanamkan di dalam hati rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Karena bila mana kita diberi nikmat yang agung berupa iman, berupa Islam, nikmat berupa bisa ngamalin agama, lupa syukur kepada Allah, naudzubillah min dzalik, bisa-bisa nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah dari diri kita. Maka kadang orang itu ngamalkan agama semangat, imannya kayak sudah sundul langit. Allah, ini mungkin ketika itu dia ngerasa syukur kepada Allah, bisa ditolong oleh Allah untuk ngamalkan agama. Sebaliknya kadang orang itu merasa merosot, merasa jauh dari agama, jauh iman kepada Allah. Nah, ini bisa jadi karena ketika dia ditolong oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk amal agama, hatinya itu lupa syukur kepada Allah. Karena ini sudah menjadi janjinya Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh seandainya kalian semua syukur, maka sungguh aku Allah akan menambahkan kepada kalian. Sebaliknya, jikalau kalian kufur,
mengingkari nikmat Allah, mengingkari anugerah-anugerah Allah, mengingkari pertolongan-pertolongan Allah, maka Allah sudah memberikan kabar juga, sesungguhnya siksaanku adalah sangat berat. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita lihat masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita, amal agamanya itu selalu meningkat terus. Anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada beliau-beliau ini selalu tambah terus. Di antara rahasia dan kuncinya ya ini, setiap kali diberikan nikmat oleh Allah, tidak lupa syukur kepadanya. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Begitu hadirin sekalian. Kita ditolong oleh Allah, bisa iman kepadanya, bisa meyakinkan keyakinan yang lurus kepadanya, maka kita rasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, lezatnya yakin yang ada di dalam hati kita, sehingga iman kita akan tambah kokoh, iman kita tambah teguh di dalam hati. Nah ini tandanya kalau iman itu kokoh, tandanya keyakinan itu betul-betul mantap. Bagaimana hadirin sekalian? Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran. In amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, bila mana mereka beriman sebagaimana iman kalian, yaitu imannya baginda Nabi Muhammad dan para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, maka inilah hadirin sekalian yang akan kita usahakan. Kehidupan yang dipenuhi iman kepada Allah, kehidupan yang dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah, gak ada ragu-ragunya sama sekali terhadap agama Islam, tidak ada. Maka kalau iman kita betul-betul lurus hadirin sekalian, dalam kehidupan kita akan selalu mengusahakan, akan selalu mengupayakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah akan kita kerjakan. Insya Allah kita lihat kan? Nah ini tandanya iman lurus seperti itu. Yang jadi orang tua, dia akan mengamalkan perintahnya Allah. Menjadi orang tua kepada anaknya itu apa? Anaknya dididik dengan didikan iman. Seperti Sayyidina Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, jangan kamu kufur kepada Allah, karena sesungguhnya syirik kepada Allah itu adalah kezaliman yang sangat-sangat agung. Agar orang tua ngajari iman kepada anaknya. Wahai anakku, kamu bisa bangun di pagi hari, yang membangunkan dirimu dari tidur hanyalah Allah. Anak kita mau berangkat sekolah, diajari iman. Wahai anakku, kamu berangkat ke madrasah, berangkat ke pondok, hakikatnya yang memberikan ilmu kepada kamu hanyalah Allah. Kita menjadi seorang suami, mempunyai tanggung jawab kepada istrinya. Istrinya dididik dengan pendidikan iman, dididik dengan pendidikan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan keluarganya semuanya selalu dibentengi dari perkara-perkara yang akan menyeret keluarganya menuju nerakanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian semua dari siksaan api neraka. Nah, maka membentengi keluarga diantaranya adalah mengajari iman kepada keluarga kita. Insya Allah kita usahakan. Maka istrinya dibilangin, wahai istriku,
Saya sebagai suami pagi-pagi mau mencari nafkah, ini sebagai kewajibanku dan juga perintah Allah. Maka kamu doakan suamimu ini pulang mendapatkan rezeki yang halal barokah banyak lagi. Allah. Bisa buat daftar umroh bareng insya Allah. Nah, kita hadis ya. Istri pun diajari iman. Dohirnya aku berangkat ke sawah, dohirnya aku berangkat ke ladang, ke pasar, ke toko. Itu dohirnya saja. Hakikatnya yang mendatangkan rezeki hanyalah Allah. Itu hadis sekalian. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Karena kalau kita tidak mendidik keluarga kita dengan didikan iman, tidak dididik dengan didikan yakin kepada Allah, mereka nanti di akhirat akan nuntut kepada kita itu. Kita jadi pejabat, mungkin dapat tanggung jawab di kantornya, ada usaha kepada orang-orang yang di bawahnya. Masuk kantor, apel paginya dimulai dengan baca taklim. Allah. Begitu indahnya kalau semua kantor-kantor seperti itu hadirin sekalian. Allah. Insya Allah ya. Nah, karena apa hadirin sekalian? Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu penanggung jawab, minimalnya penanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kalau sudah punya anak ya penanggung jawab untuk anaknya. Kalau sudah punya keluarga ya penanggung jawab untuk keluarganya. Pilihan pekerjaan kita mempunyai tanggung jawab mungkin. Nah, ini juga nanti akan ditanya. Orang-orang yang menjadi bawahan kita itu sudah diajak iman atau belum? Sudah diajak untuk taat kepada Allah atau belum? Dan semua pasti nanti akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban tersebut. Maka untuk itu hadirin sekalian, pelajaran iman ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting dalam agama Islam ini. Karena orang itu walaupun amalnya sudah mencapai langit yang ketujuh, tapi kalau keyakinannya ada bobroknya, imannya ada bengkoknya, nah ini bahaya ini. Semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau untuk itu hadirin sekalian, setiap hari, setiap saat ada kesempatan bicara iman, kita sampaikan. Setiap kita ada kesempatan ikhtilat dengan orang lain, bincang-bincang kepada orang lain dengan tetangga kita, jangan lupa menyampaikan tentang iman. Insya Allah ya. Nah, sampai kapan hadirin sekalian? Sampai malaikat Israel menjemput kita, akhir hayat kita diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya hadis sekalian. Kalau kita ini sudah berhasil mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat, janji Rasulullah akan diberikan kepada kita. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Di sini dalam bahasa Arabnya itu pakai fi'il madhi, dakhala. Nah, ini menurut ulama ahli balaghah, belum masuk surga kok sudah dikatakan masuk surga. Nah, di antara maknanya menurut ilmu balaghah itu menunjukkan makna pasti. Dan sedangkan ini hadirin sekalian, hati kita itu ibaratnya gelas. Ini gelas itu kalau diisi air comberan pecah, yaitu akan keluar air kotor. Bila mana gelas itu diisi dengan air madu, pecah dia, maka akan keluar air madu. Bila mana gelas diisi dengan air susu, ketika pecah, dia pun tumpahnya itu air susu. Begitu juga setiap hati kita. Bila mana setiap hari kita isi dengan pelajaran iman, kita isi dengan pelajaran yakin kepada Allah,
di saat hati ini sudah akan dipecahkan oleh Allah lewat malaikat Israel, maka sesuai itulah apa isinya yang kita masukkan akan keluar dari lisan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan iman yang sahih, iman yang lurus, kita jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk bermujalasah, bersuhbah dengan orang-orang ahlul iman. Orang yang ahlul iman itu bagaimana hadirin sekalian? Dikatakan, bila mana kita melihat amalan orang tersebut akan menjadikan amalan kita itu menjadi naik dan meningkat. Nah, bila mana kita mendengarkan pembicaraannya, maka pembicaraannya akan menambahkan ilmu agama kepada kita. Bahkan dikatakan ahlul iman itu hadirin sekalian, baru kita lihat wajahnya saja, hati kita langsung ingat Allah. Inilah hadirin sekalian. Humul qaum idza ru'u dzikirallah. Mereka itu adalah kaum bila mana dipandang wajahnya, langsung hatinya orang yang memandang ingat kepada Allah. Nah, kok mandang wajah seseorang, yang teringat apa? Wah, bibirnya kok hitam legam ini. Akhirnya teringat itu angka 76 itu. Allah, la ilaha illallah. Tapi kalau kita pandang wajahnya aja, di keningnya itu ada titik hitamnya karena kebanyakan sujud. Nah ini kalau begini orang baik ini. Mengingatkan kita untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Maka inilah hadirin sekalian. Belajar lagi. Sampai tingkatannya iman kita ini bagaimana hadirin sekalian? Tingkatan iman kita ini akan membawa diri kita untuk mengamalkan agama semakin hari semakin sempurna. Insya Allah kita usahakan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga jangan lupa bersyukur kita dijadikan umat baginda Nabi. Umat akhir zaman diberikan tugas sebagaimana tugasnya orang-orang yang suci. Tugasnya orang-orang yang maksum, dijaga, dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Yaitu tugasnya para nabi dan para rasul, menyampaikan agama kepada umat. Dikatakan umat akhir zaman ini memang orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, usianya pun tidak panjang, 60-70 tahun. Akan tetapi berkah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, pahala amal, ganjaran amal umat ini dilipat kali gandakan oleh Allah Ta'ala. Salah satu contoh orang yang mau mujahadah, mengerjakan sholat dengan berjamaah, Allah lipatkan pahalanya 27 kali. Apalagi kalau sholat jamaahnya sedang keluar di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, 27 derajat dilipat gandakan lagi 700.000. Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, orang kok menjadi umatnya Nabi, sudah berkeluarga, sudah menikah, ditambahi lagi 70 kali lipat lagi. Allah. Belum lagi sebentar kita akan datang bulan suci yang kita nanti-nanti, yaitu bulan Ramadan. Pahala-pahala ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah diberikan ganjaran seperti ibadah fardu. Sedangkan yang fardu dilipat kali gandakan minimalnya 70 kali. Allah. Apalagi di bulan Ramadan ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Semoga Allah tolong untuk mendapatkan kita. Amin. Nah, dikatakan orang yang menemukan Lailatul Qadar, dia berbuat kebaikan di situ,
maka seakan-akan kebaikannya tadi diberikan ganjaran seperti 1000 bulan. Dipengni dewi Pak ya. Nah, dikalikan sendiri 1000 bulan. Bukan 10 bulan, 1000 bulan. Apalagi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar sedang bergerak di jalan Allah, khurut fisabilillah. Allah. 1000 bulan dilipatkan 700.000 kali. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat kali gandakan kepada siapa saja hambanya yang Allah menghendakinya. Maka kita sebagai umat Nabi syukur, senang, gembira begitu. Bentuk syukur kita seluruh tertib-tertib hidup Nabi, seluruh sunnah-sunnah Nabi, dalam segala suasana dan keadaan kita niat mengamalkan. Insyaallah ya. Sunnah Nabi yang berkaitan dengan tubuh kita, rambut diikutkan, mencukurnya itu diikutkan tertibnya cukuran Nabi, limah, jammah, wafroh. Wafroh itu rambutnya Nabi paling panjang itu sampai punggung saja, tidak sampai leher yang bawah ini, nggak sampai punggung. Maka kita niru-niru. Kalau orang senang rambutnya gondrong, ya jangan sampai melebihi punggung lah. Itulah rambutnya Nabi seperti itu. Nabi memakruhkan qozak. Qozak itu kadang orang cukurannya sini habis itu ya. Tengahnya disisakan itu. Seperti rambut kuda katanya. Ini dalam fikih itu makruh, itu namanya qozak itu. Kalau potong itu ya rata gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, turun lagi wajah kita. Ada kumisnya, ada jenggotnya. Kumis ini tertibnya dalam Sunan Abi Dawud diterangkan, qassus syawariba, kalian guntinglah kumis kalian. Wa aful liha, dan kalian peliharalah jenggot kalian. Ini katanya itu jenggot itu setiap satu rambut itu ada malaikatnya satu itu. Jangan malu kita ngamalin jenggot. Pak malu sama mertua Pak. Lah kok nggak malu sama Nabi loh. Allah. Yang akan memberi syafaat kita itu Nabi. Ya. Nanti di kuburan itu yang akan menolong kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir itu Nabi. Lah kok malah malu gitu, ngamalin sunnah Nabi. Maka kita pede ngamalkan sunnah Nabi dengan percaya diri, bahkan dengan syukur gembira. Lalu orang-orang yang mengamalkan ya kebiasaan-kebiasaan hidupnya orang kafir aja dengan bangga, dengan gembira, dengan begitu percaya dirinya. Lah kok kita ini ngamalin sunnah Nabi, tata cara manusia yang paling mulia, yang ada nas dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam Rasulullah suri tauladan yang baik. Nah kok kita malu-malu, namanya itu kurang syukur. Maka kita pakai sorban, pakai gamis, pakai peci. Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau. Engkau telah pilih diriku menjadi salah satu umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lagi. Maka anak-anak kita pun kita ajari, keluarga kita, tetangga-tetangga kita ajari sunnah Nabi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bentuk syukur kita kepada agama Islam ini hadirin sekalian, bagaimana perintah Allah dalam Islam yang paling agung adalah urusan sholat. Ini sholat ini jangan kita pahami beban, tapi kita pahami ini adalah anugerah, hadiah dari Allah. Ketika Nabi menerima perintah sholat, tidak dilewatkan malaikat Jibril, langsung di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab tanggal 27. Nabi langsung berjumpa dengan Allah, kemudian diberikan perintah kepada umatnya untuk disampaikan kepada umatnya yang namanya sholat. Maka Nabi mengatakan dalam hadis beliau, ju'ilat qurratu aini fis shalah,
telah dijadikan sejuknya mataku dalam sholat. Nah, maka ini kita rasakan. Kalau kita sebagai umat Nabi masuk dalam sholat, Allahu Akbar, langsung hati kita tuh nyes gitu, adem gitu. Insya Allah ya. Nah, kalau belum terasa nyaman, terasa tentram ketika sholat, ya belajar makna-maknanya sholat. Kita perhatikan, kita renungi, kita maknai. Nah, sekarang banyak kita terjemah itu. Nah, nanti kalau kesulitan gampang caranya Pak. Jenengan pados mantu alumni Temboro sing pun tamat kasus minhas 2. Allah. Oke, jenengan nyuwun warah datang mantu ini. Insyaallah Pak nggih. Nah, wah ini promosi. Ya memang promosi. Nah, biar apa? Kita kerja sama dengan calon menantu kita, dengan itu anak menantu kita untuk menghidupkan agama Allah. Insyaallah ya. Nah, belajar seperti itu. Namun mboten gadah putri keselipun Pak gampil. Jenengan mangke taskil 40 hari 4 bulan bareng dengan rombongan yang dari Temboro sini. Pasti nanti akan ada 2 atau 3 ustadz yang menyertainya. Nah, kita belajar sholat di sana. Insyaallah Pak ya. Nah, begitu hadirin sekalian. Dulu Kiai kita mengatakan kalau orang itu memahami dalam agama Islam ada perintah yang namanya wajib. Gitu. Nah, perintah agama yang dihukumi wajib. Nah ini kalau kita kerjakan maknanya apa? Kita akan diwajibkan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, tapi kalau sholat 5 waktu itu wajib. Kalau aku mengerjakan 5 waktu sesuai arahan Nabi, berarti suatu saat kalau saya sudah meninggal dunia akan diwajibkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Nah, sehingga kita sholat ringan gitu. Nah, bahkan sholat itu menjadi kelezatan. Sholat ini menjadi perkara yang kita tunggu-tunggu, karena itulah munajatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbisik-bisikku kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku, semuanya sudah untuk Allah, Tuhan semesta alam ini. Terus begitu hadirin sekalian, bahkan kalau sholat ini sudah menjadi kelezatan, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah, hajat-hajat kita akan dipenuhi dan ditunaikan oleh Allah dengan sholat. Maka kalau orang itu punya masalah, jangan terbiasa curhat di sosmed itu. Ada kan curhatnya di status itu ya, Allah. Ngelamar orang nggak diterima, akhirnya curhatnya di status. Jadi kulo niki kirang nopo tuh Pak. Ini irungi kulo yang madepe ngisor, kupingnya ya teng kiwor tengenan, tengen ngelamar wong sing ditolak mawon. Ya kiranya ini ku sampean duwe masalah curhatnya yang status. Cobi kalau orang itu punya masalah, belajar curhatnya ketika sujud dalam sholat hajat. Allah merasakan hadisnya baginda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat kepada Tuhannya adalah di saat dia sedang bersujud kepada Allah ketika dalam sholat. Allah. Jadi kalau dalam sholat itu ketika sujud, khususnya kalau sholat infirodi, sholat sendiri, kita rasakan kelezatan bermunajat di situ hadirin sekalian. Insya Allah Pak ya. Bahkan kita lama-lamakan ketika sujud itu. Punya hajat ini, hajat itu, hajat banyak sekali, hajat menghidupkan makomi, hajat mengajak orang kampungnya untuk berbondong-bondong mengamalkan agama, berbondong-bondong memakmurkan masjid Allah. Kita menghidupkan makomi, belum punya teman, itu juga hajat juga. Maka ketika sujud itulah
semuanya kita tumpah ruahkan, kita curhatkan kepada Allah. Insya Allah. Nah, begitu hadis sekalian, sampai kita punya pengalaman masalah-masalah kita, hajat-hajat kita terselesaikan dengan sholat. Insya Allah kita usahakan, insya Allah. Nah, begitu hadis sekalian. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk syukuran kita terhadap agama yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, agama Islam. Maka kita sebagai orang iman ini tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu agama, tidak pernah merasa kenyang dengan kebaikan-kebaikan. Saya kan sudah hafid Quran, Pak. Ya sudah hafid, tapi kan belum kubro. Nah, ya kalau yang sudah kubro terus bagaimana, Pak? Kan belum qirasan, Pak. Nah, disempurnakan lagi. Sudah qirasan, Pak, tapi kan masih belum mempelajari tafsirnya. Nah, apalagi yang masih belum fasih bacaan Qurannya, Allah perlu belajar lagi dan lagi. Insya Allah lah ya. Dan orang yang belajar ilmu agama itu nggak ada ruginya. Dia mati kapan saja kalau niat jadi santri seumur hidup, matinya akan dihitung mati syahid di jalan Allah. Nah kok karpun kok dijak ngaji kok angel banget. Nah, ini tandanya kok imannya tidak lurus nih. Teng mahalayan tentang lima masail kok mboten purun rawuh. Nah, perlu dicurigai, jangan-jangan kakinya nanti berat diajak masuk surga itu. Setiap hari sudah dimudzakarahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu agama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Nah, maka kita niatkan bagaimana di mahalah-mahalah kita, di halaqah-halaqah kita, semuanya ada taklim masail. Insyaallah Pak ya. Nah, jadi akan memperbaiki sholat kita, memperbaiki muamalah kita. Sudah lama dalam usaha dakwah, tapi masih berhubungan dengan riba. Akhirnya inilah hadis sekalian menghancurkan amalan kita. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala? Orang yang berhubungan dengan riba hakikatnya adalah nantang perang Gusti Allah. Nah kok nantang perang kok Gusti Allah sing nyiptani donya? Napa badhe menang? Mboten. Jukir walik malah akhirnya. Nah makanya lah hadis sekalian. Nah, kita mempelajari ilmu masail, juga mempelajari ilmu fadhail. Akhirnya apa? Kehidupan kita semakin lurus, kehidupan kita semakin teratur, keluarga kita semakin tertata sesuai ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam agama Islam ini ada amalan yang sangat mudah sekali, mudah ganjarannya besar. Nah, itulah yang namanya zikrullah. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syara'iyal islami qad kasurat alayya fa'ausini madza atasyabbatu bihi atamassaku bihi. Ya Rasulullah, syarat Islam sudah banyak yang aku ketahui. Berikanlah wasiat atau pesan kepadaku, amalan apa yang aku berpegang teguh kepadanya. Maka baginda Nabi mengatakan, wal yakun lisanuka ratiban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu wahai sahabatku selalu komat kamit terbasahi zikir kepada Allah. Maka kita suasanakan. Laksanakan zikir, naik kendaraan zikir, keluar rumah zikir, doa, masuk rumah doa, keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Ya Allah, saya minta kepada Engkau masuk rumah baik untukku, keluar rumah juga baik. Nah, sehingga kita masuk rumah
rumah kita dipenuhi dengan anugerah dan pertolongan dari Allah. Insyaallah Pak ya. Nah, zikir ini nggak ada larangan. Mau qomat kamit ya, mau dengan zikir sirri dalam hati. Intinya ini hadirin sekalian, kalau hati kita kau ghaflah, lalai dari mengingati Allah, itulah kesempatan setan untuk menusukkan godaan-godaan di dalam hati manusia. Maka kita selalu belajar zikir ya. Sudah 10 tahun lebih dalam dakwah, kalau zikir pagi petangnya masih 100 terus. Yang itu kayak kita mikir Pak ya. Zikirnya juga meningkat. Kelasnya itu naik. Yang dulunya 100 sekarang jadi 1000. Bukan ana sing larang Pak ya. Jenengan aja zikir ping 1.000, ping 100.000, tidak ada yang melarang. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah telah menyiapkan untuk orang-orang laki-laki dan wanita yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ampunan dan pahala yang sangat besar. Dan zikir ini Masya Allah dikatakan saking besarnya fadilah zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dalam sebuah riwayat Israiliyat itu, wahai Musa, kalau kamu terjadi kecelakaan kok tidak zikir kepadaku, jangan salahkan aku. Tapi kalau kamu mengalami suatu kecelakaan sedang dalam keadaan zikir, kamu bolehlah protes atau komplain kepadaku. Allah berfirman kepada Nabi Musa seperti itu. Maka kita latihan di mana-mana kita mengusahakan suasana zikir, suasana baca sholawat, supaya apa sekalian, kalau orang memperbanyak baca sholawat itu nanti lama kelamaan akhlaknya itu akan semakin baik seperti akhlakul karimah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini enggak sendirian. Hidup bermasyarakat, punya tetangga, punya keluarga. Maka bagaimana kita belajar memuliakan kepada siapa saja saudara seiman seislam kita, kepada siapa saja yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Nah inilah hadirin sekalian, ikramul muslimin, memuliakan kepada setiap orang Islam. Minimal ikram kita kepada orang lain itu bagaimana? Jangan suka ngerepotin orang. Kalau kita belum bisa membantu orang, minimalnya jangan suka ngerepotkan orang lain. Kalau kita makan, sampahnya dibuanglah di tempat yang sudah disiapkan. Insyaallah sehingga orang-orang itu mandang dai-dainya Allah, ahbab-ahbab ini Masya Allah akhlaknya bagus gitu. Datang ke masjid melihat kotoran diambil, katanya itu mengambil kotoran di masjid itu menjadi mahar bidadari di surga. Allah. Insyaallah bukan malah nyampah di sana sini. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahkan kalau kita berkemampuan, bahkan kita usahakan, kita ada pikir suka menolong orang lain. Dikatakan dalam sebuah hadis, orang kok ingin ditolong oleh Allah, di antara wasilahnya apa? Tolong orang lain, tolong saudara kita. Wallahu fi aunil abd, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Kita melihat orang perlu disantuni, kita santuni. Orang belum mampu makan minum, ya kita santuni, kita sedekahi. Begitu hadirin sekalian. Dan termasuk ini hadirin sekalian, menolong saudara kita bila mana kita melihat saudara kita jauh dari agama, jauh dari sunnah Nabi, jauh dari tertib agama Islam, kita tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk mendatangi dan mengajak untuk taat kepada Allah. Insyaallah Pak.
Itulah hati sekalian. Ya kalau orang itu kelaparan di dunia kan pol-polannya itu kan mati tuh. Tapi kalau orang nggak ngamalin agama, tidak mengamalkan Islam, tidak mengamalkan sunnahnya Nabi, ujung-ujungnya itu bukan hanya sekedar mati, tapi masuk neraka. Nah kok kita biarkan, kita umbar gitu saja, berarti kita ini nggak punya akhlak namanya itu. Nah, bentuk peduli kita bila mana melihat saudara muslim jauh dari suasana iman, jauh dari suasana amal-amal soleh, kita datangi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Syukur-syukur lebih-lebih kita bawakan hadiah. Supi Pak, jenengan modal jauhlah satu itu. Kalau seandainya semua orang yang didatangi ketika jauhlah satu setiap rumah dibawakan beras 5 kilo itu, insya Allah berangkat semua itu. Iya dong. Nah, apalagi sekarang beras katanya mahal ini. Nah, maka inilah hadirin sekalian, sehingga dikatakan al-ikram qoblal kalam. Nah, memuliakan orang lain sebelum menasihati dia. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Masjidnya ada ikram, ada kurmanya, ada air minumnya. Nah, ini supaya mencontohi umat-umat yang berikutnya. Jadi masjid itu fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi tempat ramah tamah, tempat untuk mengikrami tamu-tamu Allah yang sedang sholat di masjid. Maka kita suasanakan setiap mahalah kita, masjid kita ada dispensernya, ada gulanya, ada kopi gratisnya. Insya Allah ya. Nah, nanti ditingkatkan setiap jauhlah satu ada makan besarnya. Caranya gimana biar mudah? Gampil Pak. Nah, kita targetkan ke teman-teman itu kalau mau akikoh, gampang akikohnya dipindahkan ke masjid aja. Nah, pas dipaskan pas jauhlah satu. Insya Allah Pak ya. Nah, sehingga suasana di mahalah kita itu Masya Allah indah gitu. Suasana kasih sayang, suasana saling ikram. Kita punya pekarangan di belakang rumah, tanami pisang, nanti kalau sudah berbuah dibawa ke masjid. Nah, akhirnya apa? Masjid kita jadi makmur, orang-orang betah tinggal di masjid. Nah, sekarang tuh orang betah tinggal di angkringan. Karena apa? Kopinya di angkringan sana. Coba kopinya itu dipindahkan ke masjid, gorengannya pindahkan ke masjid, gratis lagi. Insya Allah orang-orang di kampung kita tuh akan betah tinggal di masjidnya Allah. Insya Allah Pak. Nah, kita suasanakan ikram, memuliakan. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk bentuk ikram itu apa? Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Nah, maka kita ngomong kepada teman kita sesama ahbab di makomi di mahalah, jangan asal ceplas-ceplos saja. Nah, tapi dipikir-pikir, kira-kira perkataanku ini membawa maldorot atau membawa maslahat, akan membahayakan orang lain sehingga dia jauh dari agama, jauh dari dakwah, atau akan membawa maslahat menjadikan asbab dia semakin semangat mengamalkan agama, semangat ke masjid, semangat dakwah atau tidak. Itu perlu kita perhatikan. Nah, termasuk kuncinya hadirin sekalian, biar perkataan kita lurus, perbuatan kita lurus, fikir kita lurus, setiap hari kita sholat istikharah. Insya Allah ya. Nah, sholat istikharah itu bukan ketika masa muda menentukan pilihan istri itu saja, bukan. Nah, ketika jenengan istikharah untuk menentukan istri, akhirnya Allah berikan pilihan yang tepat. Nah, begitu juga kalau kita setiap hari istikharah, minta kepada Allah supaya lisan kita dibimbing oleh Allah, pikir kita dibimbing oleh Allah, gerak-gerik kita dibimbing oleh Allah, sehingga semua pergerakan kita, diam kita, pikir kita membawa peningkatan-peningkatan untuk amal agama diri kita dan orang-orang di mahalah kita. Insya Allah kita niatkan. Kemudian hadirin yang mulia, segala sesuatu amalan-amalan yang kita buat, hendaklah hati kita ini dicek, diteliti, kira-kira amalku ini sudah ikhlas atau belum, amalku ini kira-kira sudah karena Allah atau masih karena hawa nafsu,
masih karena masih pengen dipanggil Pak Jumindar, nah, dipanggil Pak Faisalat, nah, dipanggil ini dan itu. Nah, makanya perlu kita cek hatinya sekalian. Maka amal yang diterima di sisi Allah hanyalah amal yang ikhlas karena Allah. Maka kalau orang ikhlas itu dipuji nggak GR, dicaci orang nggak kecil hati, tetap istiqomah. Insya Allah Pak ya. Nah, maka kita mau jaulah, mau makomi, mau intikoli, mau sholat, mau baca Quran, mau amal apa saja, hati kita dicek. Ya Allah, Kau berikan ikhlas di dalam hatiku, Kau berikan niat yang murni di dalam hatiku. Nah, sehingga semua amalku Kau terima di sisi Engkau. Insya Allah Pak ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diri kita selalu tersuasana dalam iman, tersuasana mengamalkan sunnah Rasul, sunnah Nabi, tersuasana dalam sholat. Nah, ini kita mempunyai usaha untuk menghidupkan amalan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ringkasnya apa? Amalan dakwah. Amalan menyebarkan agama Allah, amalan menyebarkan sunnahnya Rasulullah dengan niat memperbaiki diri kita masing-masing. Insya Allah Pak ya. Nah, inilah bila mana amalan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini kita kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu tersuasana iman, tersuasana yakin, tersuasana amal-amal soleh yang lain. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita akan niat berangkat belajar memperjuangkan agama Allah, belajar khidmat menghidupkan sunnah Rasulullah 1 tahun. Nah, monggo semua alumni